sejak pemberlakuan ketentuan SCF hingga 25 Februari 2025. Telah terdapat 18 penyelenggara yang telah mendapatkan izin dari OJK dengan 759 penerbitan efek dari 492 penerbit dan juga 176.119 pemodal dengan total dana SCF yang dihimpun dan teradministrasi di KSEI sebesar 1,43 triliun rupiah. Sementara itu, pada industri fintech peer-to-peer lending, outstanding pembiayaan di Januari 2025 tumbuh 29,94% year on year dengan nominal sebesar 78,50 triliun rupiah. Tingkat risiko kredit macet secara agregat atau TWP 90 dalam kondisi terjaga stabil di posisi 2,52%. OJK sedang menyusun perubahan surat edaran OJK tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi yang mengatur antara lain penguatan pengaturan, pembatasan pemberi dana, dan penerima dana LPBBTI. Terkait dengan pelaksanaan regulatory sandbox di OJK, minat dari penyelenggara ITSK untuk menjadi peserta sandbox OJK tercatat sangat tinggi. Hingga Februari 2025, OJK telah menerima 218 kali permintaan konsultasi dari calon peserta sandbox. OJK telah menerima 13 permohonan untuk menjadi peserta sandbox OJK, 5 diantaranya telah disetujui sebagai peserta sandbox, yang terdiri dari 4 penyelenggara ITSK dengan model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto, AKDAK, dan 1 penyelenggara ITSK dari pendukung pasar. Saat ini sedang dilakukan proses terhadap 3 permohonan untuk menjadi peserta sandbox di OJK, terdiri dari 2 penyelenggara dengan model bisnis AKDAK dan 1 penyelenggara dengan model bisnis open banking. Hingga Februari 2025, terdapat 47 penyelenggara ITSK yang mengajukan permohonan pendaftaran ke OJK. 20 diantaranya telah ditetapkan sebagai penyelenggara ITSK terdaftar di OJK. Dengan rincian 7 pemeringkat kredit alternatif atau PKA dan 13 penyelenggara agregasi jasa keuangan atau PAJK. Penyelenggara ITSK yang terdaftar di OJK telah berhasil menjalin 848 kemitraan dengan lembaga jasa keuangan dari berbagai sektor, seperti dengan perbankan, perusahaan pembiayaan, perasuransian, perusahaan sekuritas, P2P lending, lembaga keuangan mikro, dan pegadaian, serta melakukan kemitraan dengan penyedia jasa teknologi informasi dan juga penyedia sumber data. Penyelenggara ITSK dengan jenis PAJK berhasil menyelesaikan transaksi yang disetujui oleh mitra senilai 2,015 triliun rupiah dengan jumlah pengguna PAJK sebanyak 620.960 pengguna. Hal ini tentu menunjukkan bahwa kehadiran layanan dari penyelenggara ITSK telah berkontribusi signifikan dalam peningkatan kegiatan dan pendalaman pasar di sektor jasa keuangan, serta turut meningkatkan inklusi dari pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan. Hingga Februari 2025, terdapat 1.396 aset kripto yang dapat diperdagangkan, dan OJK telah menyetujui perizinan atas 19 entitas di ekosistem perdagangan aset kripto, yang terdiri dari 1 bursa kripto, 1 lembaga clearing penjaminan dan penyelesaian, 1 pengelola tempat penyimpanan, dan 16 pedagang. Serta saat ini sedang melanjutkan proses perizinan terhadap 14 calon pedagang aset kripto. Selama bulan Januari 2025, tercatat nilai transaksi aset kripto sebesar 44,07 triliun rupiah, atau ini meningkat 104,31% secara tahunan jika dibandingkan periode Januari 2024 yang tercatat sebesar 21,57 triliun rupiah.